Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Sri Utari Hendarto dengan NPM 1721511010. Saya di sini akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah soal. Untuk soalnya ini yaitu soalnya ini diketahui data tinggi badan seorang bapak atau ayah dan tinggi badan seorang anak. Di sini dimisalkan ya, untuk tinggi badan seorang bapak yaitu X dan untuk tinggi badan seorang anak yaitu Y. Nah, dalam data ini terdapat ada 8 data tinggi badan seorang ayah dan seorang anak. Nah, untuk pertanyaannya yaitu berdasarkan data tersebut, periksalah apakah terdapat hubungan antara tinggi badan seorang ayah dan tinggi badan anak. Lakukan pada taraf nyata 10%. Mari kita akan mencoba menjawabnya. Nah, kita sudah mengetahui ya, signifikannya itu 10%. 10% itu yaitu 0,05. Dari mana 0,05? 10 dibagi 2 itu 5. Nah, lalu 5 dibagi 100 yaitu akan menghasilkan 0,05. Nah, yang kedua yaitu N. N-nya itu 8. Yang ketiga itu DF. DF-nya itu 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Untuk mencari DF itu yaitu N dikurangi 2. Nah, setelah itu kita akan mencari tahu dengan tabel berikut ini. Nah, di dalam tabel ini kita akan mencari berapa X kuadrat, berapa Y kuadrat, berapa XY, dan nanti kita akan mengetahui sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Nah, dalam pemantauan yang ke-1 ya, telah diketahui tinggi badan seorang bapak yaitu 170 dan seorang anak yaitu 178. Nah, kita akan mencari tahu X kuadrat. X kuadratnya itu ya X kuadrat bapak. X kuadrat berarti tinggi badan seorang bapak ya, dikuadratkan, yaitu 170 dikali 170 dengan hasil 28.900. Nah, untuk Y kuadrat yaitu untuk anak. Nah, untuk anak yaitu 178 dikali 178 akan menghasilkan 31.684. Nah, untuk XY yaitu tinggi badan seorang bapak dan dikali dengan tinggi badan seorang anak, yaitu 170 dikali 178 dengan hasil 30.260. Nah, untuk pemantauan ke-1 sampai ke-8 itu dilakukan seperti itu. Dan kemudian kita akan mengetahui sigma-sigmanya. Nah, untuk yang pertama yaitu sigma X. Sigma X itu adalah jumlah dari keseluruhan data dari seorang bapak, yaitu dengan hasil 1323. Lalu sigma Y. Sigma Y adalah jumlah keseluruhan data dari seorang anak, yaitu 1342. Nah, untuk selanjutnya sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu yaitu data dari seorang bapak yang tadi telah kita kuadratkan, yang telah kita cari, yaitu dengan hasil 219.017. Nah, untuk sigma Y kuadrat yaitu 225.584, sedangkan untuk sigma XY yaitu 222.74. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari RXY. Nah, RXY ini sudah terdapat rumus tersendiri ya, ini rumusnya. Lalu kita akan memasukkan semua data yang telah kita cari tadi ke dalam rumus ini, yang semisalnya N-nya itu kita cek lagi, N-nya itu 8. Lalu sigma XY-nya X atau XY-nya itu 222.074 dan seterusnya ya.
Nah, saya telah mencoba memasukkannya dan ini hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu kita akan mencoba mengkali-kalikan. Misalkan 8 dikali 222.074, lalu 1323 dikali 1342, dan seterusnya. Dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk hasil dari 8 dikali 222.074 yaitu 1.776.592, dan untuk hasil dari 1323 dikali 1342 yaitu 1.775.466. Kemudian untuk hasil dari 8 kali 219.717 yaitu 1.752.136, dan untuk hasil 1323 kuadrat yaitu 1.750.329. Kemudian untuk hasil dari 8 kali 225.584 yaitu 1.846.072. Nah, untuk hasil dari 1.342 kuadrat yaitu 1.800.964. Nah, kemudian kita akan mengetahui hasil-hasil dari data tersebut. Nah, untuk hasil dari 1.776.592 dikurangi 1.775.466 yaitu 1.126. Dan untuk hasil dari 1.752.136 dikurangi 1.750.329 yaitu 1.807. Dan untuk hasil dari 1.804.672 dikurangi 1.800.964 yaitu 3.708. Nah, kemudian kita akan mencari tahu berapa sih akar dari 1.807 dikali 3.708. Nah, ini di hasilnya. Akar dari tersebut yaitu 2.588,50. Lalu kita akan membaginya yaitu 1.126 dibagi 2.588,50 dengan hasilnya yaitu 0,435. Nah, untuk kemudian yaitu kita akan mencari T hitung. Nah, untuk T hitung tersendiri yaitu RXY dikali akar N kurangi 2 per akar kurung 1 dikurangi RXY kuadrat. Ini maaf ya, ini bukan apa-apa, ini tipe. Nah, kita akan mengetahui ya, untuk selanjutnya itu kita harus masukin RX-nya itu udah tadi kita ketahui, N-nya itu 8. Nah, ini akan hasilnya. Nah, RX-nya itu 0,435. Lalu N-nya itu 8. Dan kita akan mencari hasilnya. Nah, hasil dari 0,435 dikali akar 8 kurangi 2 yaitu 1,0655, dan untuk dari hasil dari akar 1 dikurangi 0,435 kuadrat yaitu 0,90. Nah, kemudian kita akan membagi dari 1,0655 dibagi 0,90 yaitu 1,184. Nah, maka pada terap signifikan ini pada 0,05 pada DF-nya 6 yaitu 1,943. Nah, jadi H0 itu diterima karena
hitung lebih kecil daripada taraf signifikan, yaitu 1,184 lebih kecil daripada 1,943. Nah, artinya tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara tinggi badan Bapak dengan tinggi badan anak. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya atas pengerjaan soal tadi itu. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan dan banyak salah. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.